Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya yang terhormat Ibu Firda Aulia Izzati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MI atau SD. Sebelumnya perkenalan diri dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Mita Mazia dengan NIM 2319113. Yang kedua ada Mbak Mila Amilatun Nafi'ah dengan NIM 2319120. Yang ketiga ada saya sendiri, Dini Sofiatu Kamila dengan NIM 2319121. Yang terakhir ada Mbak Lisa Febianti dengan NIM 2319124. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini perkuliahan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, kelompok kami akan membahas mengenai media pembelajaran PKN di MI atau SD. Langsung saja pemaparan materi yang pertama. Secara umum, secara harfiah, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang bermakna pengantar atau perantara. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Menurut para ahli, pengertian media pembelajaran juga dikemukakan oleh Haji Malik. Menurutnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar atau segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Lalu untuk pengertian media pembelajaran PKN di MI atau SD adalah media yang terpilih dan cocok untuk pembelajaran PKN. Mata pelajaran PKN mempunyai misi membina nilai, moral, dan norma secara utuh, bulat, dan berkesinambungan. Manfaat media pembelajaran PKN secara umum adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif dan efisien. Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar materi PKN atau pada mata pelajaran PKN, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk media PKN, yaitu yang pertama, membawakan sesuatu atau sejumlah isi pesan harapan. Yang kedua, memuat nilai atau moral kontraks. Yang ketiga, diambil dari dunia kehidupan nyata. Yang keempat, menarik minat dan perhatian siswa. Yang kelima, terjangkau oleh kemampuan belajar mengajar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mila Amilatun Nafi'ah. Macam-macam media pembelajaran PKN di MI atau SD. Yang pertama ada media cetak. Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar.
Jenis ini relatif murah dan memiliki sifat yang fleksibel bagi penggunanya. Media cetak bervariasi seperti buku cetak, buku teks, brosur, leaflet, dan handout. Buku cetak biasanya digunakan untuk memberi informasi dan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Brosur merupakan selembaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tertentu kepada pembaca. Booklet adalah buku berukuran kecil yang di dalamnya terdapat ilmu dan pengetahuan. Leaflet adalah media berbentuk selembaran kertas yang diberi gambar dan tulisan. Handout adalah bahan cetak yang berbentuk catatan yang dibuat guru kemudian digandakan dan dibagikan di dalam kelas kepada siswa. Yang kedua ada media pameran. Media pameran atau display digunakan sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya seperti media cetak. Penggunaan media grafis dan pameran dilakukan dengan cara memperlihatkan di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh siswa. Contohnya yaitu realia. Merupakan salah satu jenis medium yang digunakan sebagai alat untuk penyampaian informasi dan pengetahuan yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atau benda asli. Yang kedua ada model. Model merupakan media pameran yang diletakkan di suatu tempat terjangkau sehingga dapat diamati dan dipelajari secara langsung oleh siswa. Yang ketiga ada diorama. Merupakan media pameran statis atau diam yang didesain sebagai sumber pengetahuan tentang peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu atau sekarang atau menggambarkan masa yang akan datang dalam bentuk 3 dimensi. Berikutnya ada pop-up book. Pop-up book merupakan media pembelajaran yang dibuat dalam bentuk buku yang memiliki bagian sehingga dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Yang terakhir ada poster, merupakan media yang efektif dan efisien. Poster dijadikan media untuk digunakan guru sebagai sumber informasi dan pengetahuan sebagai penjelas materi ketika proses pembelajaran. Media pembelajaran yang ketiga yaitu media audio, yaitu jenis media yang efektif dan efisien untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara komprehensif. Media audio terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama piringan hitam, yaitu alat pemutar disk pada zaman dahulu yang dijadikan sebagai media audio. Berikutnya yaitu radio, merupakan alat yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang di dalamnya berisikan penyampaian pesan dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari pemancar. Media radio juga dapat menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa untuk menerima respon yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran yang keempat yaitu gambar bergerak atau motion picture. Gambar bergerak merupakan jenis media yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur suara. Contoh media ini yaitu media film dan video. Yang kelima yaitu multimedia, merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. Multimedia dapat menampilkan pengetahuan dalam bentuk atau perpaduan antara beberapa format penayangan seperti teks, audio, grafis, video, dan animasi secara serentak. Yang keenam ada media grafis internet, yaitu
media nomor satu yang paling dinikmati oleh kaum pecinta teknologi. Secara positifnya, internet sangatlah penting sebagai sarana untuk belajar bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, baik itu dari jenjang sekolah dasar maupun perguruan tinggi. Yang ketujuh ada media grafis, merupakan sarana pembelajaran yang bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan. Media grafis pada umumnya digunakan untuk menjelaskan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar. Media grafis memiliki contoh sebagai berikut, yaitu grafik, card, diagram, gambar, foto, dan komik. Yang kedelapan ada wayang, merupakan media yang mampu mendorong suksesnya pembelajaran, dapat menstimulus imajinasi siswa. Yang kesembilan ada PowerPoint, merupakan program aplikasi yang terdapat dalam komputer maupun HP Android yang banyak digunakan untuk keperluan presentase. Media PowerPoint bersifat fleksibel untuk dipadukan dengan bentuk tayangan atau slide. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran di era global untuk materi PKN, DMI, atau SD. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya seorang pendidik mempersiapkan media pembelajaran yang baik. Di antaranya, yang pertama, pendidik perlu memiliki pemahaman mengenai media pembelajaran. Yang kedua, pendidik terampil menggunakan dan membuat media pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, keefektifan dalam menilai penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Dari langkah-langkah tadi, seorang pendidik itu bisa meningkatkan kualitas dalam pengajarannya. Selanjutnya yaitu poin E, kelemahan media pembelajaran PKN dan solusinya. Media pembelajaran memiliki beberapa kelemahan berdasarkan dengan jenisnya masing-masing. Antara lain yaitu A. Kelemahan media visual. Kelemahan media visual 1. Kurang praktis dalam penggunaannya, karena hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat digunakan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. 2. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. 3. Biaya produk cukup mahal, karena sebelum media ini digunakan, harus terlebih dulu membuat dan mencetak untuk dapat dilihat oleh peserta didik. B. Media audio. Kelemahan media audio ini yaitu 1. Media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara, tidak ada gambar. 2. Karena media audio ini berupa abstrak, pemahamannya hanya melalui kata-kata dengan susunan kalimat sesuai dengan yang didengarkan. 3. Media ini dapat dikatakan berhasil digunakan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir abstrak yang baik. 4. Media ini tidak dapat diterapkan ke peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tunarungu. C. Media audiovisual. Media audiovisual ini memiliki kelemahan 1. Jika pemutaran film atau videonya terlalu cepat, maka peserta didik kurang dapat memahami maksud dari video yang ditayangkan. 2. Media ini cenderung lebih rumit dan membutuhkan keahlian yang khusus. 3. Terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Baiklah, kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah suatu bahan untuk meningkatkan
kegiatan pembelajaran supaya siswa menjadi paham. Macam-macam media pembelajaran itu ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Baiklah, terima kasih atas